dengan surat edaran Sekda ini kan menindaklanjuti Peraturan Wali Kota Nomor 52 Tahun 2023 tentang whistleblowing system di pemerintah Kota Yogyakarta. Jadi sebenarnya itu adalah saluran pengaduan yang disediakan untuk menyampaikan aduan ketika ada hal-hal yang mungkin menyimpang, tetapi si pengadu itu takut ketika akan menyampaikan pengaduan secara langsung kepada kami di inspektorat. Jadi WBS ini itu adalah saranannya begitu, karena di sana tidak akan tahu siapa yang mengadukan. Nah, ini penting karena mungkin ada ketakutan ketika itu akan berpengaruh kepada jabatannya dan sebagainya ketika melakukan pengaduan. Nah, di WBS ini bisa melakukan pengaduan tanpa kita harus mencantumkan identitas pengadu begitu. Mekanisme pengaduannya nanti bisa diakses melalui aplikasi WBS yang itu juga terkonek di JSS kalau tidak salah, nanti bisa kemudian masuk di aplikasi WBS, kemudian nanti membuat akun. Nah, akunnya itu bisa anonim dan bisa pokoknya tidak menampilkan identitas sama sekali dari si pengadu. Nah, nanti akun itu akan terrecord di sistem WBS dan nanti akan kemudian kita bisa dari sistem dari admin kami di inspektorat yang memang mengelola WBS itu melakukan komunikasi dengan pengadu, chatting begitu di sistemnya WBS tersebut. Ngaten. Jadi tanpa harus kemudian membuka NIP-nya berapa, dari OPD mana yang mengadu, itu tidak perlu. Jadi kami hanya perlu substansi aduannya yang meliputi paling sedikitnya 3. Penyimpangannya apa, kemudian itu lokusnya di mana, terjadinya di mana, kemudian kira-kira siapa yang melakukan, menurut si pengadu ini siapa yang kira-kira terlibat di dalam penyimpangan tersebut gitu. Nah, harapannya dengan adanya WBS ini menjadi media yang itu bisa mengungkap adanya mungkin kalau masih ada kecurangan, penyimpangan yang dilakukan oleh aparat, tetapi tanpa rasa takut ketika kita melaporkan, karena pasti kita tidak minta identitas si pelapor, tetapi substansi laporan penyimpangannya yang kita butuhkan. Selama ini proses yang berjalan untuk penerimaan aduan di WBS, di whistleblower system, adalah ketika kami menerima, kami pertama kali yang pasti adalah menanggapinya. Lalu aduan itu kami kemudian tuangkan ke dalam berita acara permohonan aduan, penerimaan aduan, kemudian kami naikkan ke inspektur. Nanti dari inspektur kemudian didisposisi ke dalam tim penelitian dan penelaahan informasi untuk kemudian dilakukan penelaahan lebih lanjut. Sedangkan terkait dengan aduan yang masuk, apakah pernah kemudian istilahnya ditinggal, lari, atau tidak direspon, itu pernah. Beberapa aduan yang sifatnya hanya mengadu, kemudian ketika kami meminta data lanjutan atau mungkin terkait dengan informasi tambahan, itu pernah ada, paling tidak itu pernah sekitar 2 atau 3 kali. Jadi sampai dengan yang sekarang ini ada sekitar 8 atau 9 aduan yang benar-benar istilahnya berkadar pengawasan. Jadi yang lain-lainnya ya sifatnya dalam tanda petik spam atau sekedar mengetes sistem ini berjalan atau enggak, seperti itu.